Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema Sistem Informasi Pariwisata. Sebelum lanjut ke presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Teti Merindasari dengan NPM 2517051005. Dan rekan saya yang bernama Saya Melon Panesia Diwa dengan NPM 2517051001. Saya Ajeng Dwi Andini dengan NPM 2517051002. Saya Nia Kurniawati dengan NPM 2517051016. Saya Febian Gita Ceria dengan NPM 2517051022. Oke, next. Latar belakang dari materi kami ini membahas tentang perancangan sistem informasi pariwisata yang bertujuan untuk membantu pengguna mencari informasi wisata dan melakukan booking tiket secara mudah dan cepat. Sistem ini dibuat karena informasi wisata masih tersebar dan belum terintegritas dengan baik, sehingga pengguna kesulitan mencari tempat wisata dan melakukan pemesanan tiket. Next. Selanjutnya, tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memudahkan pencarian wisata, menyediakan fitur booking tiket, membuat database yang terstruktur menggunakan ERD, serta menyediakan tampilan yang mudah digunakan pengguna. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada slide ini, saya akan menjelaskan alur pengembangan sistem yang kami gunakan. Tahap pertama adalah analisis kebutuhan, di mana kami mengidentifikasi masalah yang ada serta kebutuhan dari pengguna dan admin. Tahap kedua adalah perancangan sistem, yaitu membuat flowchart, ERD, dan desain UI. Selanjutnya, ada perancangan database, yaitu membuat tabel, relasi antar data, dan struktur SQL. Kemudian, perancangan implementasi, yaitu menentukan teknologi yang digunakan. Setelah itu, ada pengujian konseptual, di mana kita mengevaluasi desain dan struktur database untuk memastikan sudah benar. Terakhir adalah pemeliharaan konseptual, yaitu tahap pengembangan lanjutan dan perbaikan sistem. Pada proyek ini, kami fokus sampai tahap perancangan dan implementasi database, belum sampai ke pembuatan aplikasi secara penuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur utama dari sistem yang kami rancang. Fitur pertama adalah pencarian wisata, yang membantu pengguna menemukan destinasi dengan cepat dan mudah. Fitur kedua yaitu booking tiket, di mana pengguna bisa langsung melakukan pemesanan tanpa harus keluar dari sistem. Fitur ketiga adalah ulasan dan rating, yang berfungsi memberikan referensi bagi pengguna lain sebelum memilih tempat wisata. Dan yang terakhir adalah admin panel, yang digunakan oleh admin untuk mengelola data wisata serta mengatur sistem secara keseluruhan. Dengan fitur-fitur ini, sistem diharapkan dapat mempermudah pengguna dalam mencari dan memesan wisata, sekaligus membantu pengelolaan data secara lebih efisien. Selanjutnya, untuk demonya akan didemokan oleh rekan saya. Baik, di bagian ini saya akan mendemokan desain UI dari sistem informasi pariwisata yang telah kami rancang. Jadi desain ini kami buat dengan konsep yang user-friendly, sehingga mudah digunakan bahkan oleh pengguna baru. Nah, di bagian halaman pertama ini ada halaman login, yang dimana pengguna akan diminta untuk memasukkan email dan juga password untuk bisa masuk ke dalam sistem. Tujuan utama halaman ini adalah sebagai proses autentikasi, agar sistem bisa mengenali siapa pengguna yang mau masuk, apakah sebagai user biasa atau sebagai admin. Kemudian jika pengguna itu belum memiliki akun, bisa membuat akun terlebih dahulu untuk klik daftar di sini. Dia akan mengarah ke halaman register untuk mendaftarkan akun terlebih dahulu. Alurnya sama, pengguna akan diminta untuk memasukkan email dan juga password. Kemudian jika sudah mempunyai akun, bisa langsung aja klik daftar. Kemudian setelah login atau mendaftar, pengguna akan masuk ke halaman dashboard, yang dimana halaman ini tuh berfungsi sebagai pusat informasi di mana ditampilkan rekomendasi wisata, serta navigasi ke fitur-fitur lainnya. Nah, desain dashboard ini dibuat sederhana agar user langsung paham nih, harus kemana gitu. Misalkan user itu mau melihat wisata, bisa langsung klik wisata di sini, kemudian dia akan diarahkan ke halaman daftar wisata yang dimana ditampilkan berbagai pilihan destinasi lengkap dengan
nama, lokasi, harga, dan juga rating. Fungsi halaman ini tuh penting karena membantu pengguna membandingkan beberapa tempat wisata secara efisien sebelum mereka menentukan pilihannya. Nah, jika misalkan pengguna ingin memilih salah satu wisata, misalkan Pantai Kuta Bali, nah maka akan masuk ke halaman detail wisata seperti ini, yang dimana ditampilkan informasi lengkap seperti deskripsi, kemudian harga tiket, gambar, nih foto-fotonya, foto wisata, kemudian ada rating dari pengguna lain. Nah, halaman ini juga penting karena menjadi dasar sebelum user melakukan booking. Kemudian jika pengguna mulai tertarik, pengguna bisa langsung melakukan booking di halaman ini dengan klik booking sekarang. Nah, jika pengguna sudah melakukan booking sekarang itu langsung ditampilkanlah halaman booking tiket seperti ini, yang dimana pengguna bisa mengatur tanggal kunjungannya, mau tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, kemudian bisa mengatur jumlah tiketnya, kemudian nanti sistem akan menghitung otomatis total harganya. Kemudian pengguna dimintain untuk memasuki nama lengkap, email, nomor HP, dan lain-lain. Kemudian bisa memilih metode pembayaran juga dan bisa langsung aja lanjut ke pembayaran. Nah, kemudian di sini juga ada halaman ulasan. Pengguna ini bisa memberikan rating dan juga komentar di halaman ulasan ini. Setelah melakukan kunjungan, bisa mengisi ulasan sebagai bentuk feedback, gitu. Bisa memasukkan komentar, bisa memasukkan foto, dan bisa juga melihat ulasan-ulasan dari pengguna lain. Ulasan ini nantinya akan ditampilkan kembali di halaman detail wisata sebagai referensi bagi pengguna lain. Di sini, di ulasan pengunjung ini. Nah, selain itu, terdapat juga halaman admin panel, yang dimana halaman ini hanya dapat diakses oleh admin aja. Jadi admin tuh bisa mengelola data seperti menambah, mengedit, atau menghapus data. Admin juga dapat memastikan data yang ditampilkan itu tetap akurat dan up to date gitu. Secara keseluruhan, desain UI yang telah kami buat ini, kami buatnya dengan alur yang sederhana dan mudah dipahami, mulai dari login, kemudian melihat rekomendasi, kemudian memilih wisata, melihat detail, hingga melakukan booking, dan memberikan ulasan. Setiap halaman itu saling terhubung sehingga pengguna tidak kesulitan dalam navigasi. Baik, cukup sekian aja demo yang dapat saya sampaikan, bisa saya jelaskan. Selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perancangan basis data sistem informasi pariwisata. Yang pertama, itu basis data dirancang untuk mengelola data wisata dan pengguna. Nah, artinya database ini dibuat untuk menyimpan semua informasi penting dalam sistem, terutama data tempat wisata dan data pengguna. Jadi, semua aktivitas seperti melihat wisata, melakukan booking, dan memberi ulasan itu datanya disimpan di dalam database ini. Yang kedua, itu menggunakan model dengan relasional IRD. Nah, pada sistem ini kami menggunakan model relasional, yang artinya data disimpan dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan. Nah, untuk menggambarkan hubungan tersebut, kami menggunakan IRD yang membantu kami melihat bagaimana antar data saling terhubung sebelum dibuat ke dalam database. Yang ketiga, terdiri dari beberapa entitas yang saling terhubung. Nah, database ini terdiri dari beberapa entitas seperti user, wisata, booking, kategori, dan ulasan. Nah, setiap entitas ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling terhubung satu sama lain. Contohnya, data booking itu terhubung dengan user dan juga wisata. Yang terakhir ada mendukung fitur booking dan ulasan. Database ini juga dirancang untuk mendukung fitur utama dalam sistem, yaitu booking tiket dan ulasan. Artinya, semua data pemesanan tiket akan disimpan dalam tabel booking dan semua penilaian dari pengguna akan disimpan ke dalam tabel ulasan. Nah, dengan adanya database ini, fitur-fitur tersebut bisa berjalan dengan baik dan data bisa disimpan dengan rapi. Selanjutnya, pada database ini terdapat 5 entitas utama yang terdiri dari entitas user, wisata, kategori, booking, dan ulasan. Yang pertama itu entitas user, terdiri dari ID user, nama, email, password, rule, dan tanggal daftar. Yang kedua itu booking. Booking itu terdiri dari ID booking, ID user, ID wisata, tanggal booking,
jumlah tiket, total harga, status pembayaran, dan create it. Yang selanjutnya itu wisata, terdiri dari ID wisata, nama wisata, lokasi, deskripsi, harga tiket, dan ID kategori. Itu terdiri dari ID kategori, nama kategori, dan deskripsi. Yang terakhir itu ada ulasan, yang terdiri dari ID ulasan, ID user, ID wisata, rating, komentar, dan create it. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan relasi antar entitas. Yang pertama ada relasi antara user dengan booking. Relasinya yaitu one to many, artinya satu user bisa punya banyak booking. Misalnya user bisa pesan tiket ke beberapa tempat, atau pesan berkali-kali, tapi satu booking itu cuma milik satu user, nggak mungkin satu booking dipakai bareng. Makanya di tabel booking ada ID user buat nandain itu booking punya siapa. Nah, selanjutnya ada relasi antara wisata dengan booking, itu juga relasinya adalah one to many, karena satu tempat wisata bisa dipesan oleh banyak user. Misalnya tempat wisata yang populer, pasti banyak yang booking, tapi satu booking cuma untuk satu wisata. Jadi, di tabel booking ada juga ID wisata sebagai penghubung. Nah, kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya hubungan user sama wisata itu many to many. User bisa pilih banyak wisata, dan wisata juga bisa dipilih oleh banyak user. Tapi di database relasional, hubungan kayak gitu nggak bisa dibuat langsung. Jadi, kami pecah pakai tabel booking sebagai penghubung. Dan di sini, booking bukan cuma penghubung aja, tapi juga nyimpen data penting kayak jumlah tiket, tanggal booking, sama status pembayaran. Jadi, booking itu bisa dibilang pusat di transaksi di sistem ini. Selanjutnya ada relasi antara user dengan ulasan. Itu juga relasinya one to many. Karena satu user bisa kasih banyak ulasan ke berbagai wisata, tapi satu wisata cuma dibuat oleh satu user. Jadi, di tabel ulasan ada ID user. Selanjutnya ada relasi antara wisata dengan ulasan, itu juga one to many. Satu wisata bisa punya banyak ulasan, tapi dari ulasan yang berbeda. Ini penting banget karena ulasan bisa bantu user lain buat milih tempat wisata. Dan di tabel ulasan ini ada ID wisata. Yang terakhir ada relasi antara kategori dengan wisata. Itu juga relasinya adalah one to many. Satu kategori bisa punya banyak wisata. Misalnya kategori pantai, bisa diisi banyak tempat wisata pantai. Tapi satu wisata cuma masuk ke satu kategori biar datanya rapih, makanya di tabel wisata ada ID kategori. Next. Nah, jadi kesimpulan dari proyek yang kami buat ini adalah sistem informasi pariwisata ini dirancang untuk membantu pengguna mencari informasi wisata dan melakukan booking tiket dengan lebih mudah dan cepat. Selain itu, sistem ini juga memiliki database yang terstruktur karena setiap entitas saling terhubung melalui relasi yang jelas di dalam IRD. Dengan struktur database tersebut, data jadi lebih rapi, tidak terjadi pengulangan data, dan pengelolaannya juga lebih efisien. Kami juga membuat desain UI yang sederhana dan mudah dipahami pengguna supaya sistem lebih nyaman digunakan. Jadi, secara keseluruhan, sistem ini diharapkan bisa menjadi solusi yang lebih praktis dan terorganisir dalam pengelolaan informasi pariwisata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.